Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan sistem pengendalian strategik di mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Yuliusman SE MSI AKCA. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian pengendalian strategi. Pengendalian strategi juga merupakan usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategis di masa depan. Masing-masing jenis pengendalian tersebut tidak terpisah dan tidak berbeda secara nyata, serta dalam kenyataan mungkin tidak berbeda atau dengan yang lainnya. Tujuan sistem pengendalian strategi adalah untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan pencapaian sasaran-sasaran strategi. Selanjutnya, tujuan pengendalian strategi. Tujuan dari pengendalian strategi adalah menyediakan berbagai cara bagi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan, untuk membatasi akumulasi kesalahan, untuk mengatasi kompleksitas organisasi, dan untuk meminimalisi biaya. Keempat dari fungsi pengendalian ini mungkin untuk dibahas secara lebih mendetail. Yang pertama yaitu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang kedua membatasi akumulasi kesalahan, yang ketiga mengatasi kompleksitas organisasi, dan yang keempat meminimalisi biaya. Selanjutnya, 4 levers of control dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belief system. Pada belief system ini, perusahaan menanamkan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan ini akan menentukan etika dari perusahaan. Dari etika perusahaan ini, karyawan-karyawan akan menyesuaikan diri dengan etika perusahaan. Karyawan yang tidak setuju dengan etika perusahaan akan tersaring saat rekrutmen. Kalau dia mau bekerja di sana harus menyesuaikan dengan nilai-nilai perusahaan. Inilah yang disebut dengan belief system. Yang kedua yaitu boundary system. Pada boundary ini akan menentukan apa yang tidak diperbolehkan dalam mengerjakan proses bisnis perusahaan. Boundary system ini berarti industri apa yang pasti tidak akan dimasuki oleh perusahaan. Boundary system ini akan membuat fokus perusahaan menjadi lebih jelas, juga fokus pekerjaan karyawan yang juga jelas. Inilah yang disebut boundary system yang merupakan bagian dari 4 levels of controls. Yang ketiga yaitu diagnosis control system, merupakan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target. Secara umum, perusahaan memiliki target pasar, target penjualan bersih, target keuntungan bersih, dan sebagainya. Pada setiap kurun waktu tertentu, pencapaian akan dibandingkan dengan target kemudian menghasilkan feedback atau umpan balik, kemudian dilanjutkan dengan proses penyesuaian, demikian seterusnya. Sehingga inilah yang disebut dengan diagnosis control system. Yang keempat yaitu interactive control system. Pada interactive control system ini, perusahaan akan membuat sistem komunikasi yang interaktif berkaitan dengan suatu fokus tertentu dari perusahaan. Direktur akan berkomunikasi interaktif dengan manajer-manajer. Manajer-manajer akan berkomunikasi interaktif dengan supervisor. Supervisor akan berkomunikasi interaktif dengan staff-staffnya. Sehingga inilah yang disebut dengan interactive control. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang belief dan boundary system. Yang pertama yaitu belief system. Penggunaan belief system pada sistem pengendalian strategik diharapkan mampu mengatasi masalah organisasional blok. Hal itu tersebut menjadi penghalang bagi orang-orang yang akan ada di dalam organisasi untuk memberikan kontribusi pada perusahaan. Definisi perusahaan yang dipakai dalam belief system adalah pernyataan misi atau mission statement dan nilai inti atau values yang digunakan manajer untuk memberikan arahan kepada karyawan dalam bertindak untuk kepentingan pencapaian tujuan bersama di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, pengaruh dari belief system terhadap kinerja organisasi. Belief system dikomunikasikan oleh perusahaan dalam pernyataan misi dan nilai inti yang digunakan manajer untuk memberikan arahan kepada karyawan dalam bertindak untuk kepentingan pencapaian tujuan bersama di dalam sebuah perusahaan.
Perusahaan yang memiliki belief system yang baik akan berdampak positif pada nilai-nilai yang dimiliki oleh manajer dan mengakibatkan meningkatnya fokus manajer pada kepentingan perusahaan. Perusahaan yang memiliki belief system yang baik akan berdampak positif pada nilai-nilai di manajer yang dimiliki manajer pada kepentingan perusahaan. Belief system yang diimplementasikan adalah proses pembelajaran bagi karyawan maupun perusahaan agar dapat berperilaku lebih baik dibandingkan periode masa lalu. Yang kedua yaitu boundary system. Boundary system atau sistem batas ini dibutuhkan untuk memberikan batasan-batasan kepada orang-orang di dalam organisasi sehingga mampu mengelola dengan baik sumber daya yang ada di dalam ruang lingkup pekerjaan yang mereka miliki dan lebih memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh perusahaan. Sistem batas ini biasanya disampaikan dalam bentuk aturan-aturan dan kode etik yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, pengaruh dari boundary system terhadap kinerja organisasi. Boundary system digunakan perusahaan untuk memberikan batasan-batasan kepada orang-orang di dalam organisasi sehingga mereka mampu mengelola dengan baik sumber daya yang ada di dalam ruang lingkup pekerjaan yang mereka miliki dan lebih memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh perusahaan. Dalam hal ini juga ditegaskan oleh Whitehner pada tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa boundary system adalah tentang batasan karyawan dalam bekerja yang biasanya diimplementasikan dalam bentuk kode etik. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.